Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi selamat wabarakatuh. pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di dalam room ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama-tama, terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong, Bapak Dr. Agus Rohiman MPD, yang saya hormati Ibu Titi Rahmawati selaku guru start kita pada VCT ini dan guru pembimbing kami yaitu Ibu Siti Ubahia SE dan Ibu Ambar serta TTT OSIS pendamping dan rekan-rekan sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam VCT kelompok 4 ini. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Saya Siva Aulia Maharani bertugas sebagai host akan membawakan VCT kali ini dengan tema perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Hari ini yang bertugas sebagai presenter adalah Nabil Hisyam Pratama dan Jihan Ratu Ayu. Dan flyer yang kalian lihat adalah hasil dari saudara Safa Azra. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada moderator saudara Fahri Azmi, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada saudari Syifa Aulia yang telah memperkenalkan saya. Baik, saya buka kembali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Azmi Febriansyah selaku moderator. Izinkan saya untuk memandu jalannya acara presentasi kelompok kami. Topik yang kami ambil mengangkut tema tujuan pembangunan berkelanjutan pada poin 16 yaitu Peace, Justice, and Strong Institution atau yang disebut dengan perdamaian, keadilan, dan juga kelembagaan yang tangguh. Apa sih itu perdamaian, keadilan, dan juga kelembagaan yang tangguh? Itu semua akan dikupas tuntas oleh dua narasumber kami yaitu Muhammad Nabil Hisyam Pratama dan juga Jihan Ratu Ayu. Sebelum kita lanjut ke penjelasan materinya, saya akan mengirimkan link presensi yang diharapkan semua peserta mengisi. Sudah saya kirim, dimohon untuk seluruh peserta dan juga ibu guru mengisi link presensi yang telah disediakan. Langsung saja kita simak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kami. Kepada saudara Nabil Hisyam Pratama, dipersilahkan. Ya, terima kasih Azmi atas waktunya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya saya izin share screen dulu sebentar. Ya, sudah terlihat screen yang saya share? Sudah. Ya, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Ayu akan mempresentasikan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan nomor 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, apa sih perdamaian itu? Kenapa perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh menjadi salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan? Kita akan bahas bersama. Oke, baik, bismillah. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu kita akan membahas tentang peace atau perdamaian. Nah, jadi perdamaian itu adalah segala hal yang membahas mengenai pencapaian kesejahteraan hidup manusia melalui keadilan dan kondisi damai. Jadi, perdamaian itu adalah pembahasan mengenai kondisi damai, kesejahteraan hidup manusia melalui keadilan dan kondisi damai. Kan ada kata perdamaian sama kedamaian. Kalau kedamaian itu adalah kondisi damainya. Dia adalah contohnya dari pembahasannya. Jadi kalau perdamaian itu pembahasannya, kedamaian itu kondisi nyatanya.
Perdamaian memiliki pengaruh yang besar bagi kemajuan suatu negara, seperti menjaga dan meningkatkan kestabilan ekonomi, terciptanya kestabilan politik, menciptakan keadaan yang merata, dan terciptanya kesejahteraan warga negara maupun dunia. Siapa sih manusia yang nggak pengen hidupnya damai? Pastikan semua manusia menginginkan hidup yang damai dalam hidupnya. Nah, perdamaian juga memiliki arti penting bagi terciptanya kestabilan politik negara dan dunia. Pasalnya, perdamaian adalah prasyarat. Nah, prasyarat bagi pembangunan secara keseluruhan. Karena ia menciptakan lingkungan yang mendukung dasar-dasar kemajuan masyarakat. Kata ia di sini itu dimaksudkan untuk perdamaian. Nah, jadi ada syarat dan prasyarat. Nah, perdamaian ini adalah prasyarat. Jadi, dia itu seperti pangkal sebelum syarat dari ke-16 tujuan itu. Karena untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan, tujuan tanpa kemiskinan, pendidikan yang merata, kesetaraan gender, pasti perlu adanya perdamaian dulu. Jadi, perdamaian itu adalah kunci dari ke-16 tujuan itu. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang keadilan yang akan dibahas oleh rekan saya Ayu. Silakan Ayu. Saya akan menjelaskan yang nomor 2 adalah justice atau keadilan. Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan, maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Keadilan milik semua manusia, dan semua manusia berhak mendapatkan keadilan yang layak. Keadilan meliputi banyak hal, seperti keadilan dalam sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, HAM, HAM DSB. Namun di era sekarang, masyarakat sangat sulit mendapatkan akses keadilan, sehingga terhambatnya keadilan yang merata. Hal ini disebabkan karena lembaga hukum yang pandang bulu, padahal setiap individu berhak mendapatkan pengakuan dan keadilan yang sama di depan hukum. Saat ini ini tertulis di dalam pasal 28 Nabil, ini bisa dijelasin nggak? Ya, jadi hal ini disebabkan oleh karena lembaga hukum yang pandang bulu. Padahal setiap individu itu kan berhak mendapatkan pengakuan dan keadilan yang sama di depan hukum. Karena ini tertulis di dalam pasal 28D ayat 1 NKRI 9 tahun 1945. Jadi, setiap elemen masyarakat, mau itu dia dari golongan bawah atau dari golongan atas, semuanya berhak mendapatkan keadilan dan pengakuan yang sama di depan hukum. Jadi nggak ada pandang bulu, tidak memandang, oh dia jabatannya ini, dia duitnya segini, enggak, itu nggak memandang. Tapi kenyataannya, kalau kita berbicara kenyataannya di negeri kita ini masih banyak masyarakat, mohon maaf lagi, kelas bawah yang tidak mendapatkan akses keadilan. Kayak karena itu lembaganya pandang bulu. Nah, kita akan bahas itu di sini. Lembaga yang kuat. Lembaga yang kuat adalah lembaga yang dapat menegakkan hukum dan undang-undang tanpa pandang bulu. Lembaga negara juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini. Maaf, ini ada typo sedikit. Lembaga negara juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan yang dilakukan. Kelembagaan yang kuat akan menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih baik. Evaluasi dan optimalisasi kerja lembaga pemerintah secara berkala dapat membantu membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Nah, jadi di negara kita tercinta ini, negara Indonesia itu kan ada 3 lembaga ya. Kalau tidak salah itu ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga lembaga itu harus sama-sama bahu-membahu, sama-sama membangun, sama-sama bersinergi untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang baik. Bagaimana caranya? Ya salah satunya adalah evaluasi dan optimalisasi kerja lembaga pemerintah secara berkala. Misal contoh, kalau misalkan kita berbicara sesuai kenyataan nih, ini kita udah mulai masuk-masuk ke berbau politik ini, mulai bahaya. Bismillah. DPR. DPR itu kan lembaga legislatif. Dia salah satu tugas pokok DPR adalah mendengar suara masyarakat. Nah, tapi gimana ceritanya kalau misalkan anggota dewan itu tidur pas rapat? Nah, itu dia. Itu salah satu contoh buruknya lembaga itu lemah. Nah, kita akan bahas salah satu penyebabnya. Ini adalah problem dan solution. Ini adalah salah contoh
permasalahan dan solusi umum dalam perdamaian. Oke. Pertama, permasalahan yang pertama itu ada war, perang. Jelas ya, perang itu memecah perdamaian. Power, kekuatan atau kekuasaan. Nah, kekuasaan yang di tangan orang yang salah itu akan memicu perpecahan sehingga nggak damai. Ketamakan, rakus juga menyebabkan terpecahnya perdamaian. Kemudian, sorry. Kemudian ada kesenjangan sosial ekonomi, jelas ya, sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan itu harus rata. Weak institution, lembaga yang lemah itu juga menjadi salah satu faktor runtuhnya perdamaian. Kemudian manusia itu sendiri. Nah, ini dia. Terkadang teman-teman rekan-rekan yang berbahagia, terkadang diri kita sendirilah, manusia itu sendiri yang terkadang menyebabkan kehancuran, menyebabkan perpecahan. Diri kita sendiri, ego kita sendirilah yang menciptakan itu. Makanya pentingnya bagi diri kita pribadi untuk memanage ego, untuk memanage emosi, memanage diri sendiri. Solusinya akan dibaca oleh rekan saya, Ayu, silahkan. Solusinya di situ ada menegakkan HAM dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, toleransi. Toleransi itu penting banget ya dalam hal apapun, pokoknya dari toleransi misalnya kayak perbedaan ras, perbedaan suku, agama, bangsa, semuanya harus saling toleransi dan tidak ada kata tidak saling toleransi. Jadi semuanya harus toleransi, lalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu hal yang penting ya, mau kalian dalam keadaan salah atau enggak. Tanggung jawab itu penting untuk diri sendiri ataupun orang lain. Karena jika diri kalian tidak bertanggung jawab, maka masalah akan timbul dari hal kecil hingga menjadi besar. Selanjutnya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Indonesia itu punya Pancasila, jadi kalian harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari 1 sampai sila ke-5 gitu. Selanjutnya, Nabil. Nah, ini ada salah satu contoh kasus dalam perdamaian. Silahkan, Ayu, dijelaskan. Contoh kasus dalam perdamaian itu ada yang satu tawuran, kekerasan, perpecahan seperti OPM dan KKB di Papua, yang terakhir tindakan pidana, pencurian, pembunuhan, begal. Aku akan bahas tawuran. Tawuran biasanya terjadi di lingkungan sekolah atau pelajar dan masyarakat ya. Terus tawuran bisa terjadi karena kurangnya perdamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya nih, kayak kalian tidak merasa tidak terima lah dengan kekalahan, terus kalian kesel, dendam, ngajak yang lain untuk balas kekesalan kalian dengan seperti tawuran. Itu dalam golongan pelajar. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakterimaan di pihak lain atau karena masalah yang sepele lalu dibesar-besarkan. Biasanya tawuran sering terjadi di golongan pelajar dan biasanya hal itu dikarenakan ketidakterimaan mereka dalam hal contohnya seperti game atau lomba-lomba juga, mungkin mereka kayak supporternya kurang terima, makanya mereka melakukan itu. Lalu sebentar. Lalu untuk KKB di Papua, Nabil bisa menjelaskan itu? Ya, baik. Nah, seperti yang rekan-rekan ketahui semua, berita-berita terbaru-baru ini kan tentang KKB dan organisasi Papua Merdeka yang ada di Papua. Nah, mereka ini kan menginginkan Papua ini lepas dari Indonesia. Ini menurut saya pribadi inilah contoh kasus dalam perdamaian karena Indonesia sendiri, ini saya berbicara tentang opini saya sendiri. Karena menurut saya Indonesia sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyat-rakyat Papua pedalaman. Sehingga akhirnya Papua merasa, loh ini kan sumber daya saya juga berhak mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang kalian olah. Nah, sehingga karena Indonesia tidak dapat memenuhi salah satu permintaan itu, akhirnya mereka inginlah memecah dari Indonesia, ya salah satunya seperti KKB dan OPM. Nah, kemudian juga ada tindak pidana ya, pencurian, pembunuhan, begal. Nah, berita-berita terbaru juga, begal ini di Kota Medan itu parah sekali, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Sampai
Wali Kota Medan sendiri pun, Bapak Bobi Nasution mengatakan untuk tembak mati di tempat untuk pelaku begal ya, karena begal ini udah merampas, mungkin dia melukai, membunuh, sehingga hancurlah perdamaian itu. Nah, kemudian baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang saya dan Ayu jelaskan, perdamaian memiliki pengaruh yang besar bagi setiap aspek kehidupan manusia. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh itu menjadi faktor utama berkembang atau majunya suatu negara. Dan tujuan yang itulah yang perlu kita pertahankan supaya menjadi perdamaian yang berkelanjutan. Karena balik lagi tadi ya, perdamaian itu adalah kuncinya. Tanpa perdamaian tidak akan ada, tanpa kelaparan tidak akan ada, tanpa kemiskinan tidak akan ada 16 tujuan yang lain kalau belum ada perdamaian. Siapa yang bisa mempertahankan perdamaian itu? Ya dari diri kita sendiri. Kita sebagai pelajar bisa mempertahankan perdamaian dengan itu tadi, toleransi, menghargai perbedaan, menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari pengaruh-pengaruh negatif, pengaruh-pengaruh buruk. Nah, kemudian ini ada salah satu quote dari seseorang yang pernah saya dengar. Dia berkata bahwa perdamaian bukan tentang siapa yang bisa menciptakannya, tapi siapa yang mampu mempertahankannya. Siapa yang mampu mempertahankannya? Insya Allah kita semua ya. Baik, sekian dari saya dan Ayu. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator Azmi. Silahkan. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber kami yang telah menjelaskan materinya. Semoga semua penjelasannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang telah disediakan. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Boleh diajukan pertanyaannya langsung. Tidak ada? Oh, ini ada. Ada, silahkan. Silakan langsung ngomong. Ya. Suara saya terdengar? Terdengar. Dengar. Silakan untuk Saudari Faridah Nada pertanyaannya. Ya, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera ya, karena kameranya ada kendala sedikit. Oke, Jadi, baik. Oke. Pertanyaan saya adalah, apa sih akar masalah gitu dari ketidakadilan ini yang terjadi di sekitar kita gitu? Apa yang menyebabkan tidak terjadinya ketidakadilan? Itu pertanyaan saya. Oke, baik. Silakan kepada Saudara Nabil untuk dijawab pertanyaan dari Saudari Faridah Nada. Ya, baik. Terima kasih Saudari Farida. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi apa akar permasalahan dari keadilan tidak merata di sekitar lingkungan kita? Tadi salah satunya adalah karena ego. Karena ego kita sendirilah yang menyebabkan permasalahan itu sendiri. Jadi kadang misalkan kayak begini ya, misalkan cuman karena masalah kecil aja nih, misalkan karena masalah kecil, karena ego kita yang besar, kita gak terima mengalah, akhirnya kita ribut, kita bertengkar dengan tetangga misalnya. Nah, itu yang menyebabkan permasalahan di sekitar kita. Yang paling utama itu adalah manusia itu sendiri, diri kita sendirilah yang menjadi akar permasalahan itu. Makanya betapa pentingnya untuk kita memanage, kita mengelola ego kita, mengelola emosi kita. Kalau misalkan permasalahan itu tidak terlalu penting, tidak terlalu besar, kenapa harus dibesar-besarkan? Ya enggak? Kan kita bisa menempuh dengan jalur damai, kita bisa menempuh jalur mediasi, gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apakah sudah jelas? Untuk Betul. Faridah Saudari Nada, Farida. apakah jawaban dari Saudara Nabil sudah jelas? Iya, jawabannya jelas sekali. Terima kasih ya atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali kepada Faridah Nada untuk yang sudah bertanya. Adakah lagi yang ingin bertanya? Boleh dipersilahkan. Jangan lupa untuk mengisi link presensi ya yang belum. Sudah saya kirim kembali di room chat-nya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup sesi tanya jawab ini. Di sini saya akan menarik sedikit kesimpulan dari penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh dua narasumber kami. Kesimpulannya adalah
perdamaian, keadilan, dan juga kelembagaan yang tangguh merupakan suatu faktor penting atau utama dalam memajukan suatu negara. Tujuan ini juga perlu kita tanamkan untuk kelembagaan yang berkelanjutan. Oke, saya selaku moderator izin undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan kembalikan ke host kepada Syifa Aulia Maharani, dipersilahkan. Ya, terima kasih rekan-rekan saya yang sudah berani tampil dengan semaksimal mungkin. Yang dari Asmi bilang dia sudah memberi kesimpulannya, dan saya harap sebelum presentasi ini kelar, tentu kita semua berharap bisa belajar dari apa yang kita bahas barusan, dan kami minta maaf bila ada kekurangan dalam Zoom ini atau VCT ini. Alangkah baiknya sebelum presentasi ini mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Atau salah kata. Terima kasih.